Nah oke ya, sekarang saya akan test ride Yamaha XXR 155. Jadi kemarin kan saya sudah membahas review detail mengenai desain motor ini ya. Nah sekarang saya akan mencoba mengendarainya di jalan raya umum. Ya mungkin tesnya nggak selengkap review otomotif lain ya, dimana dia tes top speed atau mungkin segala macam yang lengkap. Nah ini saya praktekkan langsung di jalan raya, bagaimana sih rasanya berkendara pakai motor ini. Oke, saya hidupkan dulu. Nah speedometernya seperti ini ya, kita coba hidupkan. Untuk suaranya seperti ini. Suaranya standar ya, seperti saudara-saudaranya. Oke, kita coba naiki dulu. Joknya sih pertama yang saya rasakan cukup nyaman. Oke, kita langsung jalan. Kita tarik kopling. Koplingnya enteng sekali tuh. Ini sih kelebihannya fitur assist sensor clutch. Koplingnya berasa enteng. Oke, kita masukkan gigi 1. Nah untuk masuk gigi satunya ini normal ya, nggak terlalu keras juga nggak terlalu halus, dan ada bunyian ceklek gitu. Jadi membuat kita tahu kalau ini masuk gigi 1 atau sudah berpindah posisi gear ya. Oke, coba kita jalan. Dan seperti motor bawaan pabrik, ini setelan koplingnya panjang sekali ya. Karena saya kebiasaan pakai kopling setelan pendek, pakai setelan panjang ini butuh pembiasaan. Nah untuk jalan santai seperti tadi cukup enak sih penyaluran tenaganya, karena tadi kan main di RPM tengah ke bawah ya, itu performanya cukup oke. Jadi nggak butuh RPM mesin yang tinggi dan membuat konsumsi bahan bakarnya lebih hemat sih, yang pasti. Logikanya seperti itu, dibandingkan dengan mesin yang mungkin di kelasnya ada sih yang karakternya overbore. Itu kan kalau ditarikan bawah kurang nendang ya. Nah kalau ini sudah cukup, di putaran 4000 rpm itu udah lumayan lah. Dan mungkin bagi kalian yang pengguna Yamaha R15 V3 ataupun Vixion R, akan terasa deja vu ya karakter tenaganya ya, mengingat basis mesinnya ini sama. Dan untuk speedometernya sendiri memang kalau kita lihat kecil ya, tapi cukup jelas. Apalagi kalau malam hari ini pasti lebih jelas lagi sih. Tapi di angle tertentu, terutama yang terkena sinar matahari dari atas ya, kebetulan ini kan masih pagi, jadi nggak terlalu silau. Tapi kalau pas siang hari banget, jam 12 atau jam 1 gitu, mulai terasa sih silaunya. Dan juga speedometer juga kurang terlihat jelas. Tapi kalau sekarang sih jelas banget ya. Tuh, mungkin di kamera ini jelas atau enggak, kalian bisa nilai sendiri. Nah untuk posisi stangnya ya, ketika saya pakai berkendara seperti ini ekspektasi saya dulu itu akan nyaman seperti di motor saya Yamaha Saber. Cuman ternyata setelah saya mencoba motor ini lebih nunduk ya. Padahal secara stang dan juga risernya ini mirip banget dengan Yamaha Saber. Cuman mungkin karena ini tinggi joknya lebih tinggi ya daripada Yamaha Saber, dan juga mungkin ini sedikit lebih jauh, jadi badan saya lebih membungkuk.
Dan efek yang dirasakan itu kemarin sebelum saya membuat video test ride ini, saya kan ngambil unitnya di dealer di Malang ya. Nah itu saya bawa pulang sekitar mungkin setengah sampai 1 jam. Itu mulai terasa bagian telapak tangan itu kesemutan, dan juga di bagian pergelangan, di bagian sini itu ada sih rasa sakit, cuman nggak separah pakai motor fairing ya. Ya, yang pertama yang pasti karena posisinya ini lebih menunduk, dan juga stangnya ini lebar sekali. Jadi tangan itu biasanya kan seperti ini ya. Nah itu pergelangannya itu dibuat menekuk seperti ini. Jadi ada rasa pegal. Ya kalau dibandingkan dengan motor lain yang punya desain atau tema seperti ini sih umum ya. Untungnya koplingnya ini sangat ringan karena dibantu asisten slipper clutch. Jadi nggak menambah rasa pegal di bagian tangan, terutama tangan kiri. Dan untuk posisi kakinya sih ini juga menurut saya deja vu dengan R15 V3 ataupun MT15. Karena secara dudukan footstepnya ini juga sangat mirip. Kemudian untuk remnya ya, tuh saya pakai rem dadak. Tadi ada ibu-ibu di depan saya. Itu remnya pakem banget, dan rasanya itu empuk ya di tuasnya itu ketika saya tarik. Yang belakang sih ya nggak begitu pakem, karena memang yang belakang ini untuk penyeimbang saja ya. Bahaya sih kalau misalnya terlalu pakem, apalagi di jalan yang licin. Nah tadi ada jalan yang sedikit berlubang. Dan untuk karakter suspensinya ya, yang depan ini kalau terkena jalan yang kurang halus seperti ini rasanya kaku sih. Ya khas saudaranya juga yang pakai suspensi upside down dengan spesifikasi yang sama. Tapi bagusnya dengan suspensi seperti ini, nanti saya akan coba handling di jalan tikungan ya. Dengan karakter kaku seperti ini sih sebenarnya lebih rigid kalau dipakai handling. Dan untuk yang belakang, nah yang belakang ini sebenarnya tergantung postur tubuh kita ya. Kalau semakin besar dan berat, maka akan semakin empuk. Tapi kalau semakin ringan, ya otomatis suspensinya semakin keras. Tapi untuk saya yang beratnya 61 kg sih masih termasuk nyaman-nyaman saja. Jadi ada di tengah-tengah gitu ya, nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk. Nah kalau di jalan yang aspalnya halus seperti ini sih enak banget suspensinya. Bener-bener membuat motor ini stabil banget. Ini mungkin bagi kalian, bagian stang akan menyesuaikan ya dengan keinginan kalian. Kalau dibikin lebih nyaman ya kalian ganti stang yang lebih tinggi, karena racernya udah tinggi sih menurut saya. Jadi tinggal ganti stang yang tekukannya itu lebih tinggi. Kemudian kalau kalian yang suka yang lebih nunduk tapi lebih nyaman, ya ganti aja yang stangnya lebih rendah atau racernya lebih rendah dengan lebar yang nggak selebar bawaannya ini sih. Karena kalau nunduk dengan stang lebar itu ada rasa kurang nyaman di bagian lengan dan juga telapak tangan.
Dan lebih susahnya lagi, kalau misalnya kalian ganti stang yang lebih tinggi, otomatis mungkin ada penyesuaian bagian kabel ya, karena mungkin beberapa kabel akan minta ganti yang lebih panjang. Dan juga kalian kalau ganti stang yang lebih rendah, nah itu kalian harus menyesuaikan dengan tekukan belokan stangnya sih, karena bisa jadi stang yang kalian modifikasi itu ketika kalian pakai belok bisa terbentur oleh tangki ini sendiri. Jadi ya kembali lagi, namanya juga modifikasi, harus ada beberapa penyesuaian sih. Nah itu tadi ada speed bump. Lumayan enak sih suspensinya, meskipun kaku, tapi kalau terkena speed bump sih nggak terlalu masalah. Baru terasa kakunya itu ketika terkena lubang atau jalan yang benar-benar nggak rata itu. Nah di depan ini kan jalannya lumayan macet ya, terutama yang di pertigaan di Noyo sana. Saya akan coba melewati kemacetan itu. Apakah cukup susah atau enak-enak aja? Macet sekali ya. Wah ini sih macetnya lumayan parah ini. Dari sini ya, biasanya di depannya mall di Noyo sana, ini aja di sini udah macet banget tuh. Nah kita nggak bisa gerak secara lincah seperti motor-motor metik kecil di depan kita ya, karena stangnya ini lebar, jadi harus lebih bersabar. Nah ini sedikit lengkang. Lumayan sih. Di bagian telapak tangan ada rasa kesemutan, tapi ini nggak terlalu lama ridingnya, jadi kadang kan sampai mati rasa gitu kan. Kalau ini enggak sih. Kebetulan ini masih sekitar 15 menit saya coba berkendara. Ada tambalan aspal tadi. Tuh remnya enak banget loh, rasanya empuk. Bawaannya ini udah memadai sih. Dan untuk spionnya ya, tadi belum ngomongin spion. Nah karena spionnya ini bentuknya kotak tapi dengan sudut yang melengkung, visibilitasnya sangat baik kok ke belakang itu. Biasanya kan untuk motor-motor Yamaha yang lain, katakanlah MT-15 ya, karena itu kan dia meruncing bagian ujung luarnya. Nah visibilitasnya lebih baik ini sih, jauh, karena kita lihat ke belakang itu benar-benar jelas. Untuk tangkainya ini ada sih ya, cukup panjang di bagian sini.
tapi untuk ketinggiannya nggak terlalu tinggi. Nah oke ya, saya akan mencoba berakselerasi singkat untuk merasakan tenaga mesin di motor ini sih. Oke, untuk akselerasinya seperti itu ya. Tadi nggak mulus sih. Ya, bisa dibilang akselerasi di jalan umum ya seperti itu. Kadang kita bisa sampai mentok, tapi kadang sampai segitu aja. Jadi ngegas, ngerem gitu. Cuman dari tadi yang saya rasakan itu penyaluran tenaganya benar-benar linear sih. Sesuai dengan spesifikasi mesinnya. Dia square. Nah tadi kan sempat menyentuh RPM 7000 ke atas ya. Nah itu ada bunyi klik gitu, menandakan bahwa VVA nya aktif. Nah pada saat aktif seperti itu seperti ada tambahan tenaga situ sih. Jadi di tengahnya itu ditendang lagi dengan tenaga baru, lebih ada hentakan gitulah, seperti karakter mesin overbore ya. Padahal ini bukan overbore tapi square. Jadi untuk di kelasnya ini mesin yang favorit saya sih, karena tipikalnya itu tarikan bawahnya linear, cukup nendang seperti layaknya motor karakter square, dan didukung dengan VVA yang mana itu karakternya mirip dengan motor overbore. Meskipun nafasnya nggak sepanjang overbore ya, tapi secara tenaganya atau hentakannya itu mirip dengan mesin overbore. Nah oke ya, sekarang saya mencoba handling di jalan yang banyak tikungan. Ya tikungannya bukan tikungan tajam sih, cuman lumayan lah. Dan sekalian ya, saya mencoba untuk tanjakan juga. Nah ini gigi 3 di kecepatan 50 km/jam di RPM 5000. Ini rasanya ringan sekali sih. Melewati tanjakan itu rasanya nggak ada beban sama sekali. Nah ini tanjakannya lumayan terjal ya. Pakai belok-belok itu stabil banget tuh motornya.
banget. Bener-bener nggak ada apa ya, rasa-rasa limbung atau mengayun gitu ya bagian depan ataupun yang belakang. Mantap. Oke, saya akan coba putar balik ya untuk mencoba di jalanan turunan tadi. Nah, untuk belokan stangnya selebar ini sih. Ini karena efek pakai stang lebar, jadi rasanya seperti luas ya belokan stangnya. Tapi ini nggak seluas kalau pakai suspensi teleskopik biasa sih. Dan seperti tadi saya belokkan seperti itu sampai mentok ya, itu bisa sih putar balik di jalan yang selebar ini ya, kira-kira ini 4 meteran lah. Dan kalau kalian nggak terlalu tinggi atau mungkin jinjit ya, kalau putar pakai motor ini sih ya harus hati-hati, karena biasanya kita kehilangan keseimbangan ketika putar balik. Jadi harus lebih sabar dan jangan tergesa-gesa, santai aja sih yang penting. Nah, ini saya melewati tikungan atau turunan juga ya. Nah, remnya seperti yang saya bilang tadi, pakem. Yang belakang biasa aja, nggak terlalu pakem. Nah, karena posisinya cenderung membungkuk ya, dan stangnya lebar, otomatis tekanan gaya atau badan kita itu terasa sekali di bagian telapak tangan. Ditambah lagi saya ini kan pakai tas ransel ya, jadi bebannya itu lebih berat dan otomatis ke tangan itu lebih terasa. Nah, ngomongin engine brake, karena ini dilengkapi dengan slipper clutch, jadi engine brake-nya itu halus banget loh. Apalagi ketika turun gigi, itu rasanya halus, enak gitu. Nggak yang bener-bener terhentak seperti ngerem mendadak gitu sih, enggak. Tuh, enak sih. Tapi mungkin kalau kalian riding bersama teman-teman kalian ya, dengan kapasitas mesinnya sama tapi dengan fitur yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman kalian itu nggak punya fitur slipper clutch dan kalian melewati turunan di gigi yang sama, itu pasti punya kalian itu lebih ngloyor. Apa ya ngloyor itu ya? Lebih kencang gitu loh melaju di turunan. Itu pernah sih saya alami ketika San Mori bareng anak-anak Magic atau GSX ya. Kebetulan pada waktu itu saya pakai MT-15 dan punya fitur yang sama dengan Nextr ini, pakai slipper clutch. Nah, itu mereka di gigi 2 itu rasa pelan banget. Nah, saya gigi 2 rasanya itu seperti ingin mendahului mereka gitu. Sama-sama deselerasinya padahal. Nah, sekarang saya akan mencoba jalan off-road atau di jalan persawahan ya. Karena mengingat ban motor ini kan ban dual purpose,
Jadi nggak afdol dong kalau misalnya saya mencoba di aspal. Oke, saya belok di sini. Oke, sepi. Saatnya naik. Wah, ini ayunan suspensinya yang depan ini terasa sih kalau kaku. Rasanya keras suspensinya kalau lewat jalan seperti ini. Lebih cocok pakai WR 155 sih kalau lewat sini. Tapi yang belakang nggak begitu keras kok, masih lumayan nyaman. Cuman yang depan aja sih kerasa lebih keras. Nah, ini jalan berpaving. Nah, kalau jalan paving sih memang jalannya nggak terlalu rata, tapi ayunan suspensinya sih masih tergolong cukup nyaman. Oke, kita kembali ke jalan aspal, dan di sana nanti juga ada jalan paving lagi ya. Nggak begitu panjang, tapi akan saya coba lagi karena tadi kan jalan paving di persawahan. Nah, ini saya lewat di perumahan. Tuh kan, masih cukup nyaman kok suspensinya. Nah, ini ada salah satu rumah Crazy Rich. Mungkin kalian tahu ya. Nah, sebelum saya closing, saya akan perlihatkan kepada kalian setelah saya mencoba motor ini beberapa saat, ya sekitar sudah 1 jam sih, dan juga kemarin-kemarinnya sudah saya pakai juga. Untuk konsumsi bahan bakarnya itu saya dapat 44,4 km per liter, dan untuk kecepatan rata-rata yang saya pakai adalah 21 km per jam. Nah, itu normal ya, penggunaan kota sih. Oke, kita balik ke jam lagi. Nah, ini udah jam 11 dan cuaca mulai mendung kayaknya. Oke deh, saya akhiri sampai sini ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.